Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memulai ibadah pada hari Rebu ini dengan bersama-sama bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 99 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesus Kristus asmanyo kanggo ngurbanken sarira buat aku sing dosa satu Gustiku Yesus Kristus pamartaku tak puji terus ing kalbu. Aku duwe pamarta satu ing kasetyan yen aku nyangga panandang pinaringan karosan satu Gustiku Yesus Kristus pamartaku tak puji terus ing kalbu. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah pada petang hari ini kita lakukan hanya di dalam kuasa, kasih, dan karya Allah yang bertahta di kerajaan surga. Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang senantiasa setia dalam menjalankan dan menyatakan kasih dan kerajaan-Nya. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 355 ayat 1 dan ayat yang kedua. Wonten pundi tumungking gesang ingkang mengku katentreman wonten pundi sang cinepada ingkang nuntun lingkas swargan kang kapireng swaraning puji mandanganing pamujan mung Sang Kristus iku sumbere katentreman wakaswargan. Dateng pundi purung ing tiyang ingkang kawratan ing dosa yang prihatos watyang kesrakan tinampen pelayan legawa kang kapireng swaraning puji mandanganing pamujan Sang Kristus iku sumbere katentreman wakaswargan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, di mana kami mendapatkan hidup yang damai.
tak ada lain, hanya pada Tuhan sendiri. Engkaulah sumber damai, dan firman-Mu itulah yang membuat kami merasa tentram di hadirat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada petang hari ini, di tengah-tengah ibadah ini, kami merindukan sapaan firman itu. Hiburlah kami, kuatkan kami, sehingga jiwa raga kami merasa selalu ada di tangan Tuhan. Kami pun dimampukan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki melalui firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Dan di dalam kami merenungkan firman ini sepenuhnya, kami tergantung pada Tuhan. Engkau sendiri yang hadir, menyertai, dan memberi hikmat bagi kami. Demikian Tuhan doa kami. Doa yang tidak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman kita baca sesuai dengan jadwal bacaan kita. Dan jadwal bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas 6, ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Injil Lukas 6, ayat 43 sampai dengan 45, yang demikian firman-Nya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar, melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak salah apa yang dikatakan firman yang sudah kita baca tadi, bahwa hanya pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik mustahil mengeluarkan buah yang baik. Contoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita bersama-sama menanam benih durian, bibit unggul, katakanlah durian montong, bibitnya sama, jenisnya sama, kualitasnya sama. Jika yang satu ini kita tanam, kita rawat sesuai dengan petunjuk yang ada. Kalau butuh pupuk ya dipupuk, butuh air ya disiram. Kalau ada gulma ya dibersihkan. Pasti dia akan tumbuh dengan baik. Dan buahnya juga baik. Tetapi bibit yang satu
meskipun kualitasnya sama, jenisnya sama. Tapi kalau ditanam begitu saja, tidak dirawat dengan baik, ada gulma ya dibiarkan begitu saja, tidak dipupuk, ada rumput-rumput ya tidak dibersihkan, tentu tumbuhnya juga kurang baik. Dan buahnya juga tentu tidak bisa seperti yang kita harapkan. Buah yang baik pasti keluar dari pohon yang baik dan yang terawat dengan baik. Demikian pula, saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan seorang manusia. Dia juga akan menjadi orang yang baik. Melalui ucapannya, tindakannya, segala aktivitas yang dilakukannya. Karena hatinya baik. Hatinya bersih. Maka apa yang dikeluarkan juga sesuatu yang baik dan bersih. Melalui segala aktivitas yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, dia akan menjadi seseorang yang kurang baik dalam tingkah lakunya, perbuatannya, kalau hatinya memang tidak baik. Penuh kebencian, dendam, egois, tak peduli. Lahirnya ya seperti itu. Jadi menurut ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, baik tidaknya seseorang ditentukan dari hatinya sendiri. Nah, supaya hatinya ini baik, ya seperti pohon tadi, perlu dirawat juga dengan baik. Dan tentu dalam merawat hati ini tidak bisa bersifat spontan dan instan. Perlu waktu yang lama. Bahkan sejak kecil itu sudah harus mendapat perhatian penuh dalam merawat hati. Karena manusia yang dirawat tidak hanya logikanya, tapi juga rasanya, hatinya. Contoh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada seseorang lahir dengan kembar identik. Tentu dia punya karakter yang sama, punya DNA gen yang sama. Jika yang satu itu tumbuh di lingkungan yang jahat, lingkungan yang tak bersahabat, lingkungan yang jelek, kemungkinan besar dia juga akan tumbuh menjadi seorang yang kurang baik. Sebaliknya, jika satu orang lainnya ini tumbuh di situasi yang baik, yang selalu dipenuhi dengan cinta kasih, kepedulian, pengertian, empati, dia akan tumbuh kemungkinan besar menjadi orang yang baik. Mengapa? Karena hati selalu terawat dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi keluarga-keluarga, Bapak Ibu semua, di sini kita diingatkan bahwa keluarga sebenarnya sejak awal mempunyai tanggung jawab untuk merawat anak-anak kita. Bukan hanya merawat logikanya, akalnya, tapi lebih daripada itu juga merawat rasanya, hatinya. Karena dari hati itulah ditentukan bagaimana ia bersikap, berbuat baik atau jahat.
Dan biasanya orang tua ini juga menjadi idola atau dicontoh oleh anak-anak. Dan selalu dicatat. Kalau orang tuanya ini selalu berbuat baik, memberi contoh yang baik, dia akan tumbuh dengan baik juga. Tapi sebaliknya, kalau memberi contoh yang kurang baik dalam banyak hal, dia juga akan tumbuh kurang baik. Karena hatinya tidak terpelihara dengan baik. Ingat bahwa baik tidaknya seseorang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci tadi, sangat ditentukan oleh hati mereka. Di hati yang bersih dan baik itulah akan memunculkan sikap yang baik. Tapi sebaliknya, di hati yang penuh dendam, kebencian, kedengkian, ketidakpedulian, dia juga akan melahirkan sikap yang sama persis seperti itu. Sikap-sikap yang tak terpuji dan jahat bagi sesama dan di mata Tuhan. Amin. Kita sejenak mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 161 ayat 1, 2, dan 4, dan bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam persembahan kita masing-masing. Jiwa raga kawula kunjuk ring Sang Pamarta, mugi dados lantaran kamulyaning Pangeran, kamulyaning Pangeran. Tangan suku kawula nindakaken pakaryanyo, wis sesami basuki nampi sing Gusti, nampi sing Gusti. Pondolan kasugihan utawa kasagedan gesang sawetanyo dadya pisungsung nyata, dadya pisungsung nyata. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Sejenak kami pulih bersama dengan Tuhan, menggumuli, merenungkan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami selaku orang percaya, di mana kami harus merawat hati kami, sehingga selalu menjadi bersih. Dengan demikian akan mewarnai hidup kami sehari-hari, menjadi orang yang peduli, menjadi orang yang selalu penuh dengan empati, menjadi orang yang baik, pengampun, dan pemaaf. Tuhan, nampaknya hal ini memang mudah, tapi tentu ini bukan hal yang mudah seperti yang terucapkan.
Oleh karena itu kami mohon Engkau sendiri yang menolong, menguatkan kami. Kami serahkan persembahan yang telah terkumpul. Engkau berkati sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pula kami serahkan seluruh kehidupan warga jemaat ke tangan Tuhan. Jika ada yang berduka cita, Engkau menghiburnya. Jika ada yang lemah, Engkau yang menguatkannya. Jika ada yang kekurangan, Engkau yang memberi kecukupan. Jika ada yang sakit, Tuhan memberi kesembuhan. Kami yakin Engkau selalu melawat umat-Mu dan Engkau memberkati sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi kehidupan kebersamaan kami, di dalam kami berbangsa, bernegara, di negeri yang kami cintai, Indonesia ini. Berkati kami semuanya, baik kami selaku masyarakat, maupun kami selaku para pemimpin yang dipercaya. Presiden, para menteri, pejabat-pejabat lain, sipil, militer, berikan mereka hikmat sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya, membangun negeri yang kami cintai. Lebih-lebih di masa COVID-19 ini. Saat ini Tuhan, COVID belum selesai. Bahkan ada kecenderungan mulai merangkak naik lagi. Kami mohon Engkau sendiri yang memberi pemahaman, pengertian bagi kami semua. Khususnya juga bagi para tenaga medis di dalam menangani masalah COVID-19 ini. Sehingga kami benar-benar mampu mengatasi dan keluar dari masalah yang tidak mudah ini. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau yang menyertai dan memberkatinya. Demikian Tuhan, jika nanti kami juga akan meninggalkan ibadah kami dan kami memasuki kehidupan konkret sehari-hari, Engkau juga yang selalu menyertai dan memberkati kami. Doa yang tidak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 144 ayat 1 dan 2. Nanti ayat yang kedua kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kita mengambil saat teduh dan menerima berkat. Allah yang bertahta di kerajaan surga, sumber dari segala kuasa,
kekuatan, kasih, dan berkat selalu hadir, menyertai, mengasihi, dan memberkati saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Gusti, haleluya. 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 Puji, haleluya. Puji, haleluya. Puji, haleluya. Puji, haleluya. Puji Gusti, haleluya. Demikian Bapak Ibu ibadah pada hari Rebu ini. Tuhan memberkati kita semua.